Halo semuanya, halo anak kelas 7 SMP Danbi Bersinar. Oke, saat ini kita akan melanjutkan materi kita PJOK dan kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Dan sebelum kalian melanjutkan video ini, kalian persiapkan dulu apa yang seharusnya kalian siapkan, itu bukunya dan juga alat tulis mungkin seperti itu. Dan juga jangan lupa kalian harus persiapkan diri kalian juga. Kalau yang mau ke toilet silahkan ke toilet dulu, yang belum mandi silahkan mandi dulu, yang belum makan silahkan makan dulu. Pokoknya kalian harus ikuti materi ini sesuai dengan layaknya seperti kalian seorang murid siswa di kelas gitu. Jadi kalian menyimak video ini di atas sebuah meja, terus di depan layar laptop mungkin, atau di depan layar handphone gitu. Kalian sambil simak baik-baik gitu. Sama halnya seperti kalian di dalam kelas menyimak seorang guru sedang menerangkan, sekalian menyimak gitu. Kalau ada beberapa poin yang ingin kalian catat, silakan catat. Cuman bedanya adalah kita tidak ada interaktif. Kalau di kelas kan kita interaktif, saya menjelaskan, terus mungkin ada siswa yang ingin tanya jawab gitu, saya langsung tunjuk siswa mungkin, supaya adanya komunikasi antara dua arah gitu. Nah, bedanya di situ. Kalau saat ini kan kita kan nggak bisa, kalian hanya menerima saja, nggak bisa saya langsung tunjuk, kamu jelaskan ini apa, harus coba kamu baca halaman ini berapa, kan nggak bisa. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit-sedikit saja, dan juga pembahasan poin-poin penting, dan selebihnya bisa kalian baca sendiri di bukunya seperti itu. Dan juga bedanya juga adalah bahwa kalian terserah kalian mau pakai seragam mungkin atau mau pakai baju bebas aja, yang penting kalian sopan seperti itu ya. Oke, langsung saja. Jika kalian sudah siap semuanya, kalian sudah mandi, kalian sudah sikat gigi, kalian sudah sarapan, dan kalian sudah siap menerima pembelajaran materi ini, langsung saja kalian melanjutkan video ini gitu. Tapi saya sangat amat sarankan bahwa kalian kalau ingin menyimak video ini, kalian harus simaknya pagi-pagi seperti layaknya sekolah gitu. Kalau malam-malam, resikonya mungkin kalian akan yang pertama, konsentrasi kalian sudah berkurang karena aktivitas kalian itu sudah kalian gunakan dari pagi sampai sore sampai malam. Entah itu kalian sibuk ngapain, entah itu kalian main game, entah itu kalian melakukan tugas yang lain seperti itu. Nah, terus kalau kalian menyimak fokusnya malam, takutnya kalau kalian karena nyimaknya malam, terus kalian kurang fokus karena mungkin kelelahan. Nah, jadi ada beberapa video yang kalian tidak simak dengan baik, terus mungkin kalian akibat dari kurangnya menyimak video dengan baik, jadinya kalian nggak tahu nih tugasnya mungkin kelewat. Terus kalian ada beberapa, misalkan kalau lagi ujian yang sudah saya jelaskan di video, kalian tidak bisa menjawabnya seperti itu. Nah, saya sangat amat sarankan bahwa kalian benar-benar dalam kondisi fit ya, kondisi bugar dan konsentrasi penuh seperti itu ya. Jadi boleh kalian mengerjakan tugasnya pagi, tetapi kalau sudah ada materi video, alangkah lebih baiknya kalian menyimak dulu videonya. Tapi misal saya terkendala alat, saya nggak ada handphone, atau mungkin saya adanya paket kuotanya malam, oke, nggak apa-apa. Kalau kalian memang bisa menyimaknya malam, ya kalian harus fokus, konsekuensinya harus fokus ya. Terus saya sarankan juga buat kalian nih, ini ya, buat kalian, jika kalian selesai mengerjakan tugas dari saya sangat amat minta kalian mengumpulkan tugasnya di weekday, Senin sampai Jumat. Dan saya sangat amat menyarankan kalian mengumpul tugasnya di waktu pagi hari, jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 gitu, pagi sampai sore gitu. Misal saya baru sempatnya bikin tugasnya weekend, hari Sabtu atau Minggu, karena bisa ada yang bantuin papa mama, harus karena juga ada alatnya, harus mungkin karena ada kuotanya gitu, harus mungkin ada waktunya gitu. Saya baru sempatnya bikin videonya weekend. Oke, nggak apa-apa, kalian simpen dulu videonya weekend, Sabtu atau Minggu, Seninnya kalian baru kirim ke saya, entah itu pagi, siang, atau malam. Saya sangat amat sarankan untuk kalian mulai dari sekarang mengumpulkan tugasnya di weekend dan di jam pagi sampai sore gitu. Meskipun kalian baru sempat yang mengerjakan videonya di weekend, Sabtu atau Minggu bareng orang tua kalian atau bareng teman-teman kalian, tapi kalian tahan dulu, setelah kalian selesai kalian simpan dulu gitu. Kalian tanggung jawab, entah itu kalian jangan sampai hilang itu dokumennya, datanya, supaya bisa kalian kirim. Pokoknya kalian jaga jangan sampai hilang, jangan sampai rusak gitu.
Nah, ini juga buat melatih tanggung jawab kalian gitu. Nah, kenapa saya bilang kayak gini? Yang pertama, saya sangat amat mohon maaf kalau kalian mengumpulkan tugasnya di weekend. Sorry, saya kalau di weekend saya benar-benar fokus ke kegiatan weekend saya gitu. Banyak hal kegiatan di weekend yang saya lakukan gitu. Entah itu kegiatan dalam keagamaan, saya pelayanan gitu. Entah itu saya sibuk mengurusi hal yang lain gitu. Jadi kalau di weekend saya jarang sekali mengecek-ngecek tugas gitu. Terus ada juga kegiatan lain yang saya kerjakan di weekend seperti gitu. Nah, jadi kalau kalian ngumpulin di weekend, saya tidak bisa sempat mengoreksinya gitu. Takutnya jangan sampai gini, besok saya sudah ngumpulin hari Sabtu gitu, terus kalian balas Seninnya gini, besok kok punya saya belum dinilai. Ya kalian ngumpulin Sabtu ya saya belum sempat menilainya gitu. Ya jangan pikir kalian jangan pikir saya santai, jangan pikir saya punya banyak waktu, tidak gitu. Meskipun kita belajar online, meskipun waktu nih, meskipun kita jarang ketemu, terus kalian jarang masuk sekolah, terus kalian berpikir kami para guru santai. Oh tidak gitu, justru kami benar-benar kewalahan gitu. Kewalahannya gini, bukan hanya kalian yang disibukkan dengan tugas, kami pun disibukkan dengan materi seperti gitu. Karena kenapa? Karena gini loh, tidak segampang itu memberikan materi maksudnya yang jarak jauh gini. Jadi kita harus benar-benar menelaah dan juga memahami kalian bahwa kalian sudah memahami sampai mana seperti itu, dan juga kita memilih materi yang benar-benar bisa kalian pahami seperti itu. Kan kalau di kelas kan kita enak, saya pun jujur, saya pun lebih enak belajar di kelas gitu. Jadi ya saya pun bisa langsung mengetahui si anak ini paham atau tidak gitu. Tapi kan kalau kita daring, dengan adanya kalian mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin tanpa lihat di Google, ya bolehlah kalian melihat Google, tapi kalian jangan kopas, kalian hanya melihat caranya aja, terus kalian mengerjakannya dengan cara kalian sendiri atau dengan bahasa kalian sendiri. Terus dengan ya kita bisa melihat sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah kita sampaikan dari tugas yang sudah kalian kerjakan seperti gitu. Jadi alangkah sangat disayangkan kalau kalian mengerjakan tugasnya itu dengan Google atau dengan bantuan dikerjakan orang lain. Ya jadi ya sama aja omong kosong. Jadi nilai tugas kalian baik, bagus, dan kita menilainya, memahaminya bahwa si anak ini paham. Tapi ternyata pada saat itu dan pada saat itulah kerugian si anak, bahwa ternyata si anak ini pun ternyata belum memahami gitu. Jadi kita salah menilai gitu. Jadi saya sangat amat sarankan untuk kalian ya, buat anak-anak SMP kelas 7, meskipun kita belum pernah bertatap kelas di dalam muka gitu, dan saya juga belum memahami karakter kalian sepenuhnya, dan pun kalian pun tidak, bahkan kalian belum bisa mengetahui karakter kami guru-guru masing-masing dalam mengajar, dalam mendidik kalian, dalam mengayomi kalian gitu. Jadi kita sama-sama saling kerjasama gitu. Kami pihak para guru, kami bekerja dengan sebaik mungkin, kita memberikan materi dan juga kita memberikan nilai dengan sebaik mungkin, dan kalian pun mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin gitu. Kami tidak ada niat untuk mengerjai kalian dengan kami memberikan tugas, tidak. Tapi dengan cara itulah, dengan cara tugas itulah kami bisa menilai bahwa si anak ini apakah sudah paham atau belum ya. Jadi jangan berpikir kita guru nyantai ya, senak aja ngasih tugas terus membuat si anak ini numpuk dengan tugas. Tidak, kami tidak sejahat itu ya. Jadi tolong buang stigma negatif kalian terhadap kami para guru, khususnya untuk semua yang mendengar video ini juga pun ya, buat para kalangan pelajar, bahwa kami pun sama-sama berjibaku untuk kalian, dan kalian pun sama-sama berjibaku untuk memahami materi ini seperti gitu. Dan kami selalu mendoakan yang terbaik untuk kondisi pendidikan di Indonesia, dan juga kami selalu mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk setiap para pelajar di Indonesia, setiap tenaga kependidikan di Indonesia, dan medis pun. Kami sama-sama bekerjasama, tetap mentaati protokol pemerintah, dan juga berdoa untuk supaya wabah ini segera menghilang dari Indonesia. Penjelasan ini hampir 10 menit di awal, dan ini sangat amat penting buat kalian. 10 menit pembukaan di awal ini sangat amat penting
untuk bagaimana supaya kalian tidak salah paham ya. Karena kenapa? Gini, meskipun pembahasan materinya singkat, tapi yang paling penting dari antara materinya adalah supaya kalian merubah stigma kalian, merubah pola pikir kalian, dan juga merubah bagaimana cara pandang kalian supaya kalian jangan sampai salah ya. Oke, lanjut saja. Nah, saya sudah membawa sebuah alat ini dan kalian pasti sudah mengetahui ini alatnya namanya apa. Ya, ini adalah bed tenis meja ya. Jadi materi kita saat ini adalah tenis meja. Nah, tenis meja ini bisa kalian buka di halaman 56 ya. Nah, di halaman 56 ini aktivitas pembelajaran permainan tenis meja. Nah, saya akan membahas beberapa sedikit saja dan habis itu saya akan menjelaskan tugasnya di video. Tolong videonya jangan di skip. Kalian harus menyimak ini dengan sebaik-baik mungkin ya. Gitu. Jadi kalian menghargai saya sudah melakukan semaksimal mungkin supaya saya sebagai guru mempunyai rasa tanggung jawab untuk mendidik kalian dengan benar. Saya pun punya tanggung jawab supaya saya harus memberikan yang terbaik untuk kalian, dan kalian pun harus memberikan yang terbaik untuk kita para guru mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin dan mengamati video ini dengan sebaik mungkin. Kita sama-sama saling kerjasama dan kita sama-sama saling kooperatif. Oke, lanjut. Nah, bisa kalian simak, kita baca bareng-bareng. Nah, terus saya akan menjelaskannya juga sedikit-sedikit. Nah, tenis meja merupakan cabang olahraga yang dimainkan di dalam gedung, indoor game. Bisa juga di luar ya. Tapi kalau di luar dilihat dari kondisi anginnya gitu. Karena kenapa? Karena si kondisi bola ini ringan. Kalau ketiup angin, dia akan mudah bergerak, sama kayak kalau kalian bermain badminton ya. Kalau kalian bermain badminton atau bulu tangkis, boleh outdoor, tapi harus diperhatikan kondisi anginnya. Kalau kondisi anginnya tidak memungkinkan, kalian sebaiknya bermainnya indoor ya. Oke, lanjut. Nah, dimainkan dalam gedung oleh 2 atau 4 pemain ya, sama kayak bulu tangkis ya. Cara memainkannya adalah dengan menggunakan bat yang dilapisi karet. Ini karet ya, yang merah ini karet dan yang hitam ini karet ya. Nah, karet yang bola dipukul akan melewati jaring yang terbentang di atas meja gitu. Jadi di atas mejanya itu ada jaring di tengah-tengahnya yang membatasi antara sisi satu dengan sisi yang lainnya, seperti itu. Permainan tenis meja dikenal pula dengan istilah pingpong. Cabang olahraga ini unik dan bersifat rekreatif. Tahukah kamu cara bermain tenis meja? Nah, udah ada yang pernah mencoba belum? Atau udah ada yang pernah memainkannya belum? Ayo, aduh, kalau yang udah pernah, coba jawab di kolom komentar. Misal saya sudah pernah memainkannya gitu ya, jawab aja di kolom komentar ya. Saya akan diam-diam memperhatikan kolom komentarnya gitu. Oke, lanjut. Oke, mohon maaf kalau kalian agak tetap terganggu gitu. Jadi saya lagi flu ya, jadi lagi susah bernafas juga ini, flu, hidungnya mampet. Lanjut. Nah, nomor 1, perlengkapan permainan tenis meja gitu. Apa saja perlengkapan dalam permainan tenis mejanya? Nah, ini nih, ya, lihat yang A nih, ada meja. Nah, mejanya ini, permukaan meja tempat pemain harus berbentuk segi 4 dengan ukuran seperti, lihat, kalian bisa melihat di gambar 2.28 ya, itu tuh yang warna hijau itu gambar tenis mejanya. Di sekolah kita punya di sekolah gitu. Nah, kakak-kakak kelas kalian dulu yang kelas 8 dulu prakteknya kita main langsung di atas meja, di tenis mejanya itu, bukan tenis meja ya, tapi benar-benar di tenis mejanya, di mejanya kita punya gitu. Sayangnya kalian tidak bisa menemukan sempat bermain tenis meja ini gitu. Jadi ya di tahun depan, di waktu kalian kelas 8 dan di corona ini, wabah ini sudah tiada, mungkin di kelas 8 kalian bisa semua materi bab 1 kalian limpahkan nanti di kelas 8 ya. Kalian praktek di sekolah sepuas-puasnya di saat kalian sudah belajar di sekolah, dari sepak bola, basket, bola voli, sekalian dari badminton, dari kasti, dan dari tenis meja. Semuanya kita pelajari sebaik mungkin. Kalian totalitas, kalian limpahkan semua rasa kalian gitu, bahwa kalian sudah kangen banget gitu. Dan saya pun tentu saja akan mengajari kalian dengan semaksimal mungkin. Pokoknya kakak-kakak kalian, kalau kalian
punya kakak kelas kalian gitu, kelas 8 punya kontaknya atau punya hubungan gitu, kalian tanya aja, Kak, emang dulu kakak pernah belajar ini sama Mister? Iya, gini. Pokoknya kalian tanya, pokoknya kakak kelas kalian pun mengalaminya gitu. Belajar tenis meja langsung dengan tenis mejanya. Bolanya ada yang kemana gitu, mukulnya ada yang kemana, seperti gitu. Nah, permukaan meja permainan tidak tetap masuk sisi ujung meja dan boleh terbuat dari bahan apa saja, tapi harus menghasilkan pantulan sekitar 23 cm dari bola standar yang dijatuhkan dari ketinggian 30 cm. Jadi boleh dari apa saja mejanya, tetapi syaratnya mejanya itu harus bisa memantulkan gitu. Jadi keras nggak terlalu keras, lembut nggak terlalu lembut gitu. Waduh, bunyi apa tuh? Nah, lanjut. Seluruh permukaan meja harus berwarna gelap ya dan pudar gitu, dengan garis putih selebar 2 cm sepanjang sisi meja. Jadi permukaan meja dibagi ke dalam dua bagian yang sama dan dibatasi oleh net yang dipasang vertikal terhadap permukaan meja gitu. Untuk permainan ganda, setiap bagian meja harus dibagi dalam dua bagian yang sama dan ditandai dengan garis lurus berwarna putih selebar 3 mm, sehingga garis lurus tersebut membagi tiap bagian meja. Nah, ini kalian bisa lihat di gambarnya ini nih. Jadi di tengah-tengah inilah garisnya, garis yang di bawah netnya itulah gitu. Pokoknya kalau kalian bermain ganda, nah di tengah-tengah di antara ininya, tengah-tengah, nah nih di tengah-tengahnya nih, ini ada garis nih, garis. Pokoknya garisnya itu yang membelah dari sisi kiri dan sisi kanan, kiri dan kanan gitu ya, kiri kanan gitu. Jadi selain dari arah berlawanan, dan itu garis itu membatasi adalah sisi kiri dan sisi kanan. Itu untuk mejanya. Dan untuk perangkat netnya, nah perangkat net terdiri dari net, iya benar, perpanjangan net dan kedua tiang penyangga. Ada tiangnya tuh, ada tiangnya. Nah, net harus terpancang kuat dengan bantuan tali yang melekat pada kedua sisi. Ada talinya gitu, di bawah diikat gitu supaya renggangannya itu kuat gitu. Batas perpanjangan net yang membentang pada kedua tiang di setiap sisi akhir lebar. Nah, pokoknya ini untuk net. Dan untuk bolanya, nah bolanya itu harus bulat berdiameter 40 mm dengan berat 25 gram. Nah, ini untuk bolanya nih, bulat terbuat dari bahan seluloid atau sejenis bahan plastik. Ini bahan plastik, serta harus berwarna putih atau oranye dan pudar, tidak mengkilap. Nah, ini yang saya pegang adalah berwarna putih. Ada yang berwarna oranye. Kalian bisa mendapatkannya di tukang fotokopi jual, di toko-toko olahraga jual. Dan kalau untuk prakteknya ini bisa dibeli ya. Ini murah, cuma 4.000 atau 6.000, saya lupa. Gitu jatuh. Nah, ini. Nah, lanjut. Raket atau batnya, raket atau bat untuk memukul dilapisi karet dengan ukuran berat dan bentuk bat tidak ditentukan. Akan tapi daun bat harus datar dan kaku ya. Jadi ukurannya itu nggak ditentukan gitu. Tapi intinya ini harus dari kayu, kuat dan kaku, dan ininya harus datar nih. Nah, dan sisi kiri dan sisi kanannya harus terbuat dari karet. Ini karetnya. Tetapi ini yang membedakan adalah bahwa sisi merah sama sisi hitam ini kelenturan karetnya berbeda gitu. Dan ini ada kegunaannya. Nah, ini kita pelajari di kelas 8. Nah, lanjut di aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan tenis meja. Nah, ini ada cara memegang batnya. Nah, pegangan seperti berjabat tangan, shake hand gini ya. Nih, ini untuk yang forehand, ini untuk yang backhand. Lunjuknya agak melebar di sini ya, lunjuknya gini. Karena kenapa? Tumpuan ayunannya biarin kuat ke tanah sama lunjuk. Nah, ini untuk yang forehand, ini untuk yang backhand, seperti gitu. Nah, ada satu lagi pegangan, yaitu memegang tangkai pena atau pen holder grip gini. Nah, ini biasanya ini dipegang dan digunakan oleh orang-orang Asia, pegangan Asia. Nah, walaupun pada akhirnya sekarang Asia pun jarang ada yang memakai ini. Ini sangat fleksibel, jadi dia tidak forehand, tidak backhand. Pokoknya dia ini fleksibel, kemana aja bisa gini. Mau gini mainnya, gini. Mungkin kalau kalian pernah melihat orang ada yang bermain
tenis meja membagangnya gini nih, namanya pen holder, dan ini sangat amat fleksibel gitu. Di kiri kanan bisa. Bedanya kalau kalian forehand gini, di saat kalian mau mukul ke arah sisi sini, dia harus backhand gitu. Forehand, backhand gitu. Nah, kalau bedanya kalau perhand, dia bisa luas bebas, bisa kiri, bisa kanan gitu ya. Bisa kiri, dan pokoknya gitulah. Lanjut. Nah, kalian bisa lihat di halaman 58. Nah, di sini ada gerakan siap sedia stance. Nah, ini penjelasan terakhir saya, karena selebihnya bisa kalian baca. Nah, gerakan siap sedia ada square stance. Square stance itu misalkan ini papan, kalian bersiap di tengahnya gitu, siap tengah. Badan agak membungkuk, tangan dibuka lebar gitu ya, dan kaki juga direnggangkan, dibuka gitu. Nah, ini untuk yang square stance. Tapi kalau untuk yang set stance, dia samping gini, samping. Ada yang dari sini, terus ada yang dari sini gitu. Set. Kalau ini udah siap backhand, kalau yang di sisi sini dia udah siap forehand gini. Pokoknya lihat lawannya aja. Kalau lawannya itu mengarah bolanya ke arah sini, berarti dia harus sudah siap forehand. Tapi kalau bolanya mengarah ke sini, dia harus sudah siap backhand gitu. Set gitu. Nah, tapi kalau biasanya kalau kayak gini di tengah juga harus siap gini sama gini. Tapi kalau pakai pen holder itu lebih luas gitu. Nah, ini bisa kalian coba kalau kalian ada bednya. Prakteknya tugasnya adalah, tugasnya lumayan capek juga ya. Nah, kalau kalian nggak punya bed, ya kalian boleh pakai buku bekas gitu. Nah, tugasnya adalah kalian pakai bola, pukul bolanya aja 5 kali. Entah itu kalian mau forehand, pukul aja 5 kali. 1 ambil bola, 2 gitu. Atau kalian mau praktek backhand kayak gini, 1 2 gitu ya. Jadi kalian pukul bola 5 kali. Kalau kalian nggak ada back, kalian pakai buku, pantulin ke tembok. Ini kan tembok nih, pantulin aja tak gitu. Nah, selanjutnya tugas keduanya kalian presentasi tentang peraturan tenis meja ya. Ada 2 tugas video. Kalau yang tugas keduanya presentasi video. Nah, ini kalau yang contoh prakteknya ya gini. Nah, itu kalau yang nggak pernah kayak gitu tuh. Kalau yang nggak kena kayak gitu, berarti harus diulangin lagi gitu. Nah, kalau kalian pukul harus kena dan harus memantul gini. Ya, gitu. Jadi pokoknya harus kena dan memantul gitu. Lebih bagus kalau kalian memantul tak, tapi susah sih pakai buku. Harus kena ya. Oke, cukup sekian pembahasan video saya kali ini. Udah 24 menitnya. Dan bila ada kekurangan dan lebihnya, mohon maaf. Dan sampai berjumpa di lain hari. Cukup sekian dan terima kasih.